Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sebab sangkannya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui pintu kawal yang pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadaku ya Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia
dari segala kesesakannya. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mengkontemplasikan Petrus dan Paulus, yang muncul itu wajah Romo Edi dan Romo Andre. Ya. Bagaimana ini? Kira-kira setuju enggak ya? Setuju. Ya. Petrus itu, ya Romo Edi itu seperti Petrus. Jadi kalau bicara itu lihat tegas gitu ya. Itu berada di pusat ya. Prejengannya mungkin juga mirip Petrus begitu. Nah, Paulus itu Romo Andre ya, tahu sendiri ya Bapak Skop ya? Iya. Suka jelidik kemana-mana gitu ya. Jadi intinya watak yang berbeda, ya. Tetapi punya panggilan dan perutusan yang satu dan yang sama, yaitu mewartakan Kristus, Putra Allah yang hidup.
Bagi saya, kedua rasul ini, Petrus dan Paulus, adalah soko guru iman dalam gereja. Dan mereka mewartakan Yesus bertitok tolak dari pengalaman mereka sendiri. Dalam bacaan yang pertama dikisahkan bagaimana Petrus itu difitnah, lalu ditangkap dan dipenjarakan. Dan dia mengajak pengikutnya untuk jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan akan menyelamatkanku. Tuhan akan menyelamatkan kita. Begitu juga Paulus ketika bercerita pada Timotius dalam bacaan yang kedua. Dia mengatakan penuh tantangan pastoral, tidak gampang. Ya, kadang ada badai, kadang ada macam-macam peristiwa. Tidak semua gampang mudah bisa diterima. Tetapi Paulus mengatakan, kalau manusia tidak membela, Allah akan membela. Lalu muncul pertanyaan dalam diri saya, dari mana keyakinan mereka dan keberanian mereka untuk mewartakan Kristus, Putra Allah yang hidup ini? Sederhana sekali, karena mereka berdua mengalami sendiri sebagai pribadi yang ditebus, sebagai pribadi yang mengalami kebebasan Allah yang sungguh menyelamatkan hidup mereka. Kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali ya, sebelum ayam berkokok, kok gitu ya, 3 kali. Nah itu ayamnya seperti Paulus gaya Andre itu ya, 3 kali berkokok ya. Kok 3 kali berkokok, betul ya, sebelum berkokok 3 kali, Petrus menyangkal 3 kali, berkokok 1 kali, Yesus menyangkal 3 kali. Nah lalu Yesus menawarkan undangan baru untuk kembali mengasihi Yesus dan memberi tugas kepada Petrus. Begitu juga dengan Paulus. Dia itu penganiaya kelas wahid para pengikut dan jemaat Kristen awal. Yesus menyentuhnya dan ia mau menerima Yesus dan bertobat. Mereka orang-orang yang telah keluar dari pengalaman ketakutan, pengalaman kekhawatiran dalam hidupnya dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Lalu saya menemukan kutipan kata-kata yang indah bagaimana mereka keluar dari ketakutan. Nah, Romo itu akan menampilkannya di layar itu ya. Kata-kata yang saya temukan di Google. Fear atau ketakutan itu memiliki 2 makna. Yang pertama, forget everything and run. Ya, lupakan sudahlah masalah dan dah lari dari masalah itu. Atau face everything and rise. Hadapi kenyataan masalah yang ada dan bangkit dari situasi ini. Menurut saya, Petrus dan Paulus telah memilih dan memaknai hidup mereka dengan pengertian yang kedua. Dia menghadapi dan bangkit karena percaya bahwa Allah selalu membela dan menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda pilih untuk keluar dari badai kehidupan dan terus maju di dalam jalan Tuhan? Kita hening sejenak.